Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (buka kurung Kominfo) mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita
sudah masuk ya di Google Play Store, langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Pinjaman Now Uang Cepat. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah mendapatkan 3,7 bintang, lalu sudah mendapatkan 3.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Pinjaman Now ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita langsung saja ke bawah melihat. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Pinjaman Now ini belum berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat ya iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Di mana ada permintaan kami akan muncul. Pinjaman dana darurat limit hingga 10 juta rupiah. Di sini mereka menawarkan limit pinjaman yang sangat besar. Bunga pinjaman yaitu 0,05%. Bunganya ini tidak sampai 1% ya teman-teman. Bunga harian mulai dari 0,05% saja. Di sini kita bisa melihat lindungi privasi pribadi, aman dan terjamin. Di sini kalian harus berhati-hati ya teman-teman, karena aplikasi ini belum berizin di OJK. Jadi kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya data pribadi kalian masing-masing. Informasi identitas, di sini kita bisa melengkapi ya informasi identitas seperti KTP, verifikasi data, lalu melakukan pinjaman. Ajukan pinjaman hanya dalam 3 langkah saja. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat singkat saja. Untuk informasi produk pinjaman yang mereka tawarkan dan bisa kita dapatkan mulai dari Rp600.000 sampai dengan Rp60 juta. Di sini karena aplikasi pinjaman ilegal, mereka bisa mencantumkan jumlah pinjaman sesuka mereka ya teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat ya, jumlah pinjamannya itu bisa sampai Rp60 juta. Ini sangat besar sekali ya teman-teman. Kita langsung saja ke bawah. Untuk periode pinjaman mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Dan di bawahnya terdapat biaya admin dan lain-lain yaitu 0%. Dan terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian harus minimal berusia 18 tahun ke atas. Kita lanjut saja ke bawah. Akan melihat akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Dan sekarang kita akan lanjut ya. Apa aja sih akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini? Akses yang diminta oleh aplikasi ini yaitu memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online Pinjaman Now ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi pinjaman online Pinjaman Now ini. Pinjam segera dan nikmati bunga terendah. Di sini kita bisa melihat terdapat jumlah pinjaman tertinggi yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari Rp1 juta sampai dengan Rp10 juta. Dan di bawahnya terdapat suku bunganya yaitu 0,05%. Bunganya ini tidak sampai 1% ya teman-teman. Terdapat durasi pinjaman juga yaitu mulai dari 180 hari.
Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian, dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa pilih login dan pilih pinjam sekarang. Yang pertama di sini kita diwajibkan untuk verifikasi informasi utama seperti foto KTP bagian depan. Tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Dipastikan pencahayaannya itu harus terang ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih ambil foto KTP bagian depan. Selanjutnya di sini kalian bisa mengisi nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, status pernikahan, pendidikan terakhir, dan tujuan pinjaman. Mengapa kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini? Jika sudah diisi, kalian bisa langsung saja pilih lanjut, ajukan sekarang. Selanjutnya di sini terdapat verifikasi kontak darurat. Ada 2 nomor kontak darurat yang harus kita isi. Pastinya tidak boleh sama ya teman-teman. Kalian bisa isi saja 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, nomor keluarga, ataupun teman kerja kalian. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Dan selanjutnya terdapat verifikasi rekening bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi ini. Kalian bisa isi nama pemegang kartu bank, lalu nomor rekening bank, selanjutnya nama bank penerbit, dan terakhir nomor handphone terdaftar. Di bawahnya terdapat catatan. Yang pertama, pastikan rekening Anda benar dan milik sendiri. Yang kedua, rekening BCA dan BNI dianjurkan. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman catatan dari aplikasi pinjaman ini. Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.